ngomongnya ngenteni wong nonton apa langsung ngomong? Wis langsung ngomong ae. Carane sing nonton. Mas nonton, Mas. Carane ndelok sing nonton piye? Ya kowe nek kowe iki kae to. Ya iki enak iki. Selamat siang sahabat Dama. Sekarang Silang. kami sedang melakukan proses membatik. Ini ada Angelia Dewi Kumala, ada Padma Ratna Aryani. Ini batik apa ya kalian? Membuat selendang. Oh, membuat selendang. Sama, Ratna juga. Ya sama. Ini kenapa motifnya seperti seafood ya? Ya ini motifnya seafood. Terus Tapi ada bunga mataharinya di sini. oh ya, jadi cerita di balik motif yang Anda buat ini kira-kira bagaimana? Boleh dijelaskan? Ya motif ini karena terinspirasi oleh laut dan disinari oleh matahari. Jadi ada bunga matahari. Karena di Gunung Kidul juga banyak pantai ya mungkin. Oh iya ya. Kalau Ratna itu ada apa saja motifnya? Ini ada daun pepaya, Bola? awan. Ini bunga mawar tapi ditilasi. Ini ada pitik. Ayam. Ya, ayam. Iya. Ini jadi berkelompok atau sendiri-sendiri? Karena kita ada 15 orang, jadi dibagi satu kelompok itu 3 orang. Jadi ada Oh, 5 kelompok ada 5 kelompok ya. dengan motif yang berbeda. Oh iya ya. Ini sedang proses apa? Nitii, ngeblok atau Kalau saya sedang proses meniti. nitii? Ratna juga. Ya, isen-isen. Oh, isen itu memberi Memberi isian pada motif-motif besar. motif ya yang terdapat ruang. Ya, di sini ada teman-teman lain, ada Dani, ada Mudita, ada Yeje, Putri. Putri itu sedang diskusi motif ya? Enggak. Oh iya, lagi mencari. Oh ya. Mbak Dwi? Lah ini punya siapa ini? Ini punya kelas 12. Ini sudah selesai atau Belum, masih ada belum. satu tahap jadi NTI. oh, ada tahap lagi. Jadi kalau membatik itu tahap yang pertama apa, Mbak? Boleh dijelaskan? Tahap yang pertama itu keloyor. Ngloyor. Keloyor itu pelarutan kanji yang ada di serat kain, sehingga kalau kanjinya hilang, motifnya akan lebih jelas. Nanti akan lebih meresap malamnya. Oh ya. Lalu setelah loyor, gambar. Setelah digambar, baru kita nyorek. Oh ya, nyorek. Nyorek itu menggoreskan malam. Menggunakan canting. Setelah itu ada proses ngeblok, yaitu mengisi bidang-bidang yang kosong ini. Contohnya ini. Seperti ini. Oh ya. Setelah ngeblok, kita ke proses pewarnaan. Di sini kami mewarnai dengan warna biru, Ini Biru jenis pewarnanya apa? memakai naptol. Oh ya. Iya. Setelah diwarna nanti kita akan melalui tahap isen-isen atau niti juga. Oh ya. Jadi yang putih ini yang tadinya dikasih malam. Terus kalau yang ini kan ada yang putih bersih, ada yang seperti ini. Ini kenapa ya? Karena waktu pencorekan malam itu tidak tembus. Oh, Mungkin jadi karena kurang panas. harus stabil ya. Iya, harus stabil. Kurang lebih hal-hal yang harus diperhatikan satu membatik yaitu kestabilan panasnya malam, Malam. lalu pola garisnya ya. Ini ada yang jelek-jelek itu ya. Ya. Ini juga karena faktor terlipat-lipat jadi malamnya pecah. Oh. Udah ngeri. Jadi kalau yang seperti ini baru tahap pertama ya, Mbak ya? Iya, itu baru tahap pertama. Dan tidak boleh terlalu banyak dilipat.
biar nanti nggak pecah. Oh iya, ya. Kalau Mas Arya ini karyanya mana Mas Arya? Di sebelah sana. Oh ya. Mana Mas? Boleh diambil dijelaskan? Ini. Oh ini yang sudah jadi, sudah diwarnai. Iya. Oh ya, silakan dijelaskan. Ini apa? Ini sampur. Oh sampur. Sampur ini biasanya digunakan untuk apa Mas? Nari. Untuk menari. Ini motifnya apa saja? Boleh dijelaskan, silahkan. Kalau motif ini saya ambil dari taplak meja ya. Karena saya waktu membuat motifnya ini saya terinspirasi dari taplak meja. Karena apa ya? Motif ini sangat bagus. Lalu? Nah, kalau motif ini sendiri dicari oleh Mbak Junet. Oh ya. Ya, motif ini dia dapatkan dari baju. Oh jadi ini motifnya mengadopsi motif-motif yang sudah ada tapi kemudian dikembangkan sendiri seperti itu. Diperbarui. Oh ya. Ini warnanya kok beda sama yang tadi. Ini gelap dan ini bisa cerah. Ini menggunakan jenis warna apa? Apa sama atau berbeda? Berbeda. Oh, jadi ini menggunakan warna jenis apa ya, Mas? Kalau ini naptol, yang ini? Limassol. Oh, alah, ya. Mbak Dita, boleh? Mana karyanya? Wah, ada anjingnya. Karyanya yang mana? Wah, ini banyak sekali ya ini. Mana? Wah. Ada warna ungunya. Ya, silakan dijelaskan ke teman-teman. Jadi ini batik sampur. Nah, saya di sini membuat batik sampur ini bersama teman saya, Putri Rahayu. Ya. Nah, untuk motif pertama saya ambil cakra. Terus motif kedua ini ada daun pisang. Oh. Karena di sini ada pohon pisang, jadi saya membuat daun pisang. Terinspirasi dari alam. Iya. Terus dan saya mencantumkan ada keris-keris di sini. Dan yang motif ketiga ini saya ambil dari bunga-bunga yang Oh ya. saya itu ingin motifnya itu terlihat indah. Jadi saya mengambil bunga-bunga dan daun-daun ini, jadi saya menggabungkan daun-daun dan bunga-bunga ini menjadi satu agar terlihat menjadi indah. Dan di sini ada roda dhamma dan bunga teratai yang melambangkan kalau saya ini beragama Buddha dan melambangkan ikon Buddhis. Oh ya. Nah, ini juga bunga-bunga. Ya, ini kenapa memilih warna seperti ini? Ya karena di sini saya mengambil temanya kan keindahan. Ya. Jadi saya mengambil warna-warna ini cerah. Oh ya. Jadi agar terlihat indah. Untuk menari biar terlihat semangat Ya. gitu ya. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Dita. Mas Budi, karyanya Mas Budi yang mana? Oh, yang ini seafood. Oh ya. Ini yang menggambar siapa Mbak Angel? Ini menggambar dari Mas Budi dan Mas Anung. Oh. Ini nanti kira-kira mau diwarnai apa? Mau diwarna mungkin kira-kira coklat seperti biasa. Oh, seperti biasa. Itu Mas Emdwin karyanya yang mana ya? Lah itu yang di depan itu punya siapa? Oh, punya Mas Condro. Ini pakai kompornya kok nggak ada solarnya ini? Pakai kompor apa ini? Ini kita pakai kompor listrik. Oh, sekarang sudah pakai kompor listrik ya teman-teman, sahabat Dhamma. Yang hitam-hitam ini yang namanya malam ya? Iya Mbak, itu namanya malam. Ini kalau dilihat
kan untuk gambarnya berbeda-beda ukuran garisnya. Ini sesuai dengan penggunaan cantingnya atau bagaimana, Mbak? Apakah ada ukuran-ukuran tertentu? Iya, ada. Oh, jadi kalau membuat garis itu pakai yang sedang seperti itu. Iya, kita pakai yang kelawang untuk yang buat garis, terus kalau untuk ngeblok pakai yang blok, dan untuk mengisi-ngisi itu pakai titik. Oh, Pakai canting titik bisa, pakai canting kelawang bisa. jadi itu juga berpengaruh terhadap hasil gambar yang dicanting ya. Iya, ini sangat berpengaruh. Ini kalau memang jadwalnya membatik atau bagaimana, Mbak? Jadwal batik hari Kamis, tapi kalau ada waktu semua biasanya digunakan hari batik. Oh iya, karena hari ini tanggal merah ya, libur jadi memanfaatkan waktu luang. Awas, panas Kenzo. Kenzo sini Kenzo. Ya, ini ada beberapa karya dari anak asuh Kusala Mitra, siswa-siswi homeschooling Kusala Mitra. Sudah ada beberapa contoh karya. Ini dengan warna-warna kalem. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil akhir dari batik-batik yang telah dijelaskan tadi, yang ini dan nah, ini adalah hasil akhir dari batik yang sedang diproses ini. Kalau ini kok bisa sama semua, Mbak? Mbak Yeca? Coba dijelaskan yang ini. Ya, silahkan. Ini ada teman kami yang berasal dari Palembang. Ya. Ya. Ini tadi kan saya lihat motifnya itu walaupun sama tapi besarannya berbeda-beda. Kalau yang ini kok bisa hampir semuanya itu sama persis. Ini menggunakan teknik apa? Boleh dijelaskan? Ini pembuatan batik menggunakan teknik cap. Jadi ini dicap menggunakan bahan-bahan yang sangat ramah dicari, sangat mudah sekali. Jadi tidak memakai tembaga. Ini capnya dibuat dari sisa bekas kotak susu. Oh, ya. Terus dibuat cap menyerupai motif gitu. Jadi sebelum membatik ini Mbak Yeca juga diajari untuk membuat cap dari kardus susu. Iya, Ya. betul sekali. Sangat melatih keterampilan ya, Mbak? Iya. Iya. Ini kenapa kok motifnya bunga? Ya, karena Indonesia identik dengan kekayaan alamnya, jadi begitu. Oh ya. Iya. Terima kasih Mbak Yeca. Ya, kurang lebih begitulah anak-anak Kusala Mitra dalam mengisi waktu luangnya di hari libur dengan membatik, dan mereka pun tidak hanya belajar teori ataupun praktek, tapi mereka juga bisa mengerti dan memahami, setelah itu bisa menjelaskan kembali dan bisa dan bisa menyalurkan ilmu-ilmu yang telah mereka dapatkan di homeschooling Kusala Mitra. Terima kasih ya Mbak Angel, Mbak Ratna, Mas Edwin. Lah ini ada Mas Indi. Ya. Coba Mas Indi jelaskan punya Mas Indi yang mana? Sini. Ini yang mana? Ini punya siapa ya? Wah, ini warnanya lebih cerah-cerah ya. Ayo Mas Rio sama Mas Indi, jelaskan dulu. Bagus ini.
ini yang punya Mas Indi. Motifnya bunga. Dan daun. Iya, dan daun. Ini silakan dijelaskan Mas Indi mana tadi? Woi. Ini sama Mas Rio? Iya Mas Rio ini dan ini kelompok saya juga Mas Rio. Oh, satu kelompok ada berapa orang, Mas? Ada 4 orang. 4 orang. Ada 4 orang. Terus kenapa memilih motif ini? Pemilihan motif dari Indi. Waduh. Ya Mas Indi? Jadi motif ini saya terinspirasi dari bunga yang bernama apa ini? Kamboja. Kamboja. Ya, mirip bunga Kamboja ya ini ya. Iya. Lalu ini yang menyanting siapa? Motif dari Mas Indi. Untuk menyanting dari kita berempat. Oh, satu kelompok ada 4 orang. Iya. Dan Kami dicanting bekerja sama bekerja sama. Ini udah berapa lama Mas untuk menyelesaikan ini, kira-kira butuh berapa lama? sekitaran 3 minggu. Oh ya. Minimal 3 minggu. Ini nanti kalau sudah jadi, kira-kira bisa digunakan sebagai apa Mas? Apakah sebagai ikat kepala atau untuk apa? Taplak meja. Untuk taplak meja. Kalau ukurannya bisa juga dibuat jarik ya Mas ini ya. Iya. Mas Indi tahu jarik, padahal Mas Indi dari Lombok. Ya. Kalau yang ini Ini punya punya Mas Wahyu. Ada banyak motif. Anak-anak Kusala Mitra ini batik-batik yang dihasilkan beraneka ragam motifnya karena mereka memiliki inspirasi tersendiri dan mengembangkannya. Seperti tadi mengadopsi dari motif-motif yang sudah ada namun dikembangkan sendiri. Jadi banyak sekali motif yang dimiliki Kusala Mitra. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Selain batik, kami juga belajar karawitan. Ini adalah ruang seni budaya, laboratorium seni budaya. Di sini menyimpan banyak sekali alat-alat kesenian seperti kuda lumping, wayang, gamelan, batik, dan masih banyak lagi. Jadi tempat ini yang banyak didatangi anak-anak asuh Kusala Mitra ketika mereka sedang ingin mengembangkan bakatnya. Ya Mas Arya, ini orang yang paling suka gorengan. Kalau gorengannya diambil temannya dia nangis. Kalau ini Mas Emduin, dia itu paling suka ketawa. Ora iso balik kameraku. Piye carane balik kamera? Yo aja. Maki aku diwarai banteng balik kamera. Ora, iki tambah kok. Selengkapnya apa? Loh, balik kamera. Ora iso. Pokoknya ora iso balik kamera. Jadi kalau biasanya yang live itu yang Mulia Bante Badrapalo dan teman-teman ini pasti sepaneng. Kali ini saya yang live. Boleh di-follow di IG Desinta Enggar _ Ini teman-teman yang sedang mendiskusikan motif. Ini ada contoh not gamelan yang itu biasa kita mainkan. Mas Indi biasanya main apa Mas Indi? Selendem ini. Ya, Apa bisa? lumayan. Soalnya baru tahap pembelajaran. Di Lombok biasanya main gamelan enggak? Karena terlalu sore
sulit, saya tidak bisa memegang gamelan. Oh. Saya belajar gamelan di sini. Tapi di Lombok juga ada. Ada. Baru mau belajar di sini. Sulit gak? Lumayan. Tapi ketika mau belajar bisa ya. Ya. Mas Arya biasanya pegang apa Mas Arya? Pegang suara. Mas Arya ini tukang nyanyi. Coba Mas Arya nyanyi dulu. Serak. Ada. Ini Mbak Sri juga bisa nyanyi ini ya. Nyinden. Ya, nyinden. Apa contohnya? Silakan. Apa? Request. Iya. Enggak. Saya lah. Malu-malu ini. Kalau di Kusalam itu udah diwarai nyinden apa aja, Mbak? Banyak. Contohnya? Gugur gunung, semangat budayana. Banyak. Di. Oh iya iya iya. Ya sekian tadi live dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di tap layarnya. Jangan lupa di apa ya? Tap layarnya. Dan apa? Jangan lupa like dan subscriber. Ini oh bentar kenalan dulu. Ini namanya Kenzo. Kenzo.